di tepi Sungai Mahakam yang megah. Sejarah Nusantara melukiskan dua kerajaan besar yang hidup di zaman berbeda, namun terikat oleh takdir. Mereka adalah Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara, dua bayangan kejayaan yang saling menyempurnakan seperti fajar dan senja di Cakrawala, Kalimantan. Kisah ini dimulai pada abad keempat, saat Nusantara masih sunyi. Dari catatan tertulis, di jantung hutan Kalimantan Timur, seorang pemimpin lokal bernama Kudungga memegang kuasa. Ia bukanlah Raja Hindu, melainkan kepala suku yang dihormati. Namun, takdir berubah ketika para pedagang dari India tiba, membawa serta peradaban baru. Dari pertemuan budaya inilah lahir Kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Putra Kudungga, Aswawarman, menjadi sosok visioner. Ia menata kerajaan dengan struktur Hindu, mendirikan dinasti, dan memperkenalkan upacara keagamaan yang sakral. Aswawarman membangun fondasi yang kokoh. Namun puncak kejayaan kerajaan ini baru tercapai di tangan cucu Kudungga, Raja Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai raja yang agung dan murah hati, dipuja rakyatnya dan para pendeta Brahmana. Dalam sebuah upacara megah yang tak terlupakan, ia mempersembahkan 20.000 ekor sapi sebagai tanda syukur. Peristiwa ini diabadikan pada 7 prasasti Yupa. Tugu batu bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yupa menjadi saksi bisu betapa megahnya peradaban yang pernah tumbuh di tepian Sungai Mahakam. Namun, roda waktu terus berputar. Ratusan tahun kemudian, kejayaan Kutai Martadipura perlahan meredup. Jalur perdagangan bergeser ke pesisir, dan peta politik dunia pun berubah. Saat itulah, sebuah kekuatan baru muncul di muara Mahakam. Sekitar abad ke-13, berdirilah Kerajaan Kutai Kartanegara di wilayah yang kini kita kenal sebagai Tenggarong. Berbeda dengan Martadipura yang berpusat di pedalaman, Kartanegara tumbuh sebagai kerajaan maritim yang ulung. Di bawah pimpinan raja pertamanya, Aji Batara Agung Dewa Sakti, kerajaan ini menjadi penguasa jalur perdagangan laut. Kapal-kapal dagang dibangun, kekuatan militer diperkuat, dan hubungan diplomasi dengan negeri seberang dijalin. Istana Kartanegara dipenuhi emas, keramik Tiongkok, dan kain-kain sutra yang berharga, menjadikannya pusat kekuasaan baru yang disegani di pesisir Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara dua kerajaan ini, satu di hulu, satu di hilir, semakin intens. Hingga tibalah momen penentu pada abad ke-16. Di bawah pemerintahan Raja Perkasa dari Kartanegara, Aji Pangeran Sinumpanji Mendapa, sebuah ekspansi besar dilakukan dengan strategi militer dan politik yang cemerlang. Kutai Kartanegara berhasil menaklukkan wilayah Kutai Martadipura di Muara Kaman. Namun, ini bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan penyatuan dua darah dan dua zaman. Kerajaan yang baru, Kutai Kartanegara ing Martadipura, lahir sebagai pewaris dari dua kejayaan besar di Kalimantan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sejarah bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana peradaban terus mengalir dan beradaptasi, sama seperti aliran Sungai Mahakam yang abadi. Sejak saat itu, nama Kutai Martadipura memang hilang sebagai sebuah kerajaan yang berdiri sendiri. Tapi, ia sama sekali tidak hilang sebagai kenangan. Justru, Kutai Kartanegara tumbuh menjadi kerajaan yang semakin besar dan berpengaruh. Seiring berjalannya waktu, takdir membawa perubahan besar lainnya. Kelak pada abad ke-17, kerajaan ini memeluk ajaran Islam dan berganti nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Coba perhatikan nama itu baik-baik. Ada kata Martadipura di belakangnya. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah penghormatan yang tulus kepada leluhur mereka yang jauh di pedalaman. Sebuah cara untuk memastikan bahwa sejarah tidak akan pernah kehilangan akarnya. Dan lihatlah, hingga hari ini, nama Martadipura itu masih terus mengalir bersama Sungai Mahakam, menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi Kalimantan Timur
Di hulu sungai, prasasti Yupa tetap menjadi bukti abadi. Batu-batu itu menjulang gagah, seolah menjadi suara abadi dari masa ribuan tahun silam, menceritakan kisah tentang kebijaksanaan Raja Mulawarman dan kejayaan masa lalu. Sementara itu, di hilir, tepatnya di kota Tenggarong, istana megah Kesultanan Kutai Kartanegara masih berdiri kokoh. Istana ini bukan sekadar bangunan, tapi penerus nyata dari garis sejarah panjang Karijan-Karijan di Kalimantan. Kalau kita renungkan, dua kerajaan ini seperti dua bab yang saling melengkapi dalam satu kitab agung bangsa Indonesia. Kutai Martadipura adalah bab kelahiran, momen ketika Indonesia untuk pertama kalinya mulai menuliskan sejarahnya sendiri dengan aksara dan bahasa sendiri, meninggalkan jejak peradaban yang paling awal. Di sisi lain, Kutai Kartanegara adalah bab kedewasaan. Ini adalah masa ketika sebuah kerajaan di Kalimantan berdiri dengan gagah di arena politik Nusantara. Bahkan, hingga kancah dunia, menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya. Yang satu mewariskan kebijaksanaan spiritual dan tradisi luhur, sementara yang satu lagi mewariskan kekuasaan politik dan struktur pemerintahan yang lebih modern. Dua nama, namun seakan memiliki satu jiwa yang sama. Keduanya adalah bagian dari identitas kita. Dan jika kamu berlayar di malam hari di sepanjang Sungai Mahakam, kamu mungkin masih bisa mendengar bisikan angin yang membawa cerita lama. Bisikan itu seolah mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya sekadar deretan tanggal, nama raja, atau daftar perang. Sejarah adalah napas panjang sebuah bangsa, api semangat yang tak pernah berhenti menyala, yang terus hidup dari generasi ke generasi. Itulah kisah luar biasa tentang bagaimana dua kerajaan besar di Kalimantan menyatu, membentuk sebuah warisan yang kaya dan abadi. Dari kebijaksanaan kuno, Martadipura, hingga kejayaan Islam, Kartanegara. Semua ini adalah bagian dari mozaik indah sejarah Indonesia. Kisah mereka mengajarkan kita tentang perubahan, penghormatan terhadap leluhur, dan bagaimana masa lalu selalu membentuk siapa kita hari ini. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan membuat kita semakin bangga dengan sejarah bangsa kita yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dan mengungkap lebih banyak lagi cerita-cerita menakjubkan dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.